Hey, kembali lagi di channel Story Series. Gimana kabar kalian? Semoga aja kalian baik-baik aja ya di sana. Dan selalu aku ingetin untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa kalau misalkan nggak ada keperluan yang sangat penting, kalian nggak perlu keluar rumah dulu. Jadi keluar rumah kalau misalkan ada hal yang sangat-sangat penting gitu aja. Dan di video kali ini agak berbeda ya dari video-video sebelumnya. Di sini aku akan melakukan sebuah tes ya buat kalian, makanya yang ini nggak usah dianggap serius ya, ini buat ya hiburan aja. Jadi nama tesnya itu tes psikopat. Jadi nanti mengetes apakah mungkin kalian itu memiliki jiwa psikopat ya. Tapi ya untuk hasil tesnya ini yang belum tentu benar gitu ya guys ya. Jadi nggak usah dianggap serius, jadi dianggap hiburan aja untuk tesnya kali ini. Oke, jadi nanti aku bakalan ngasih 5 pertanyaan ya guys ya. Jadi nanti kalian bisa menjawab sesuai yang ada di pikiran kalian aja. Maksudnya nggak usah nebak apa pikiran psikopat. Kalau misalkan kalian nebak sih juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa sih nggak usah nebak yang misalkan di pikiran psikopat. Soalnya nanti kan hasilnya berbeda gitu loh. Bukan hasil tes kalian. Jadi kalian itu malah ingin menebak, bukan mau tes. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi gini, bayangkan kalian itu tinggal di sebuah apartemen yang lantainya itu banyak. Jadi ya sekitaran lebih dari 4 lantai lah ya. Kemudian kalian itu pergi ke balkon apartemen kalian. Pas ada di balkon, kalian itu melihat di bawah itu ada seseorang yang sedang melakukan adegan pembunuhan. Dan ketika kalian melihat orang tersebut itu berbalik melihat kalian, kemudian sambil menunjuk-nunjuk gini gini. Nah gitulah pokoknya gitu ya. Nah, menurut kalian orang tadi itu ngapain nunjuk-nunjuk gitu? Aku kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis. Gimana jawaban kalian? Ini mungkin jawabannya bisa bervariasi ya. Mungkin ada yang menjawab, orang itu pasti ngasih peringatan biar kalian itu nggak lapor ke polisi. Kalau nggak gitu, orang itu ngasih pesayor lah, maksudnya menakut-nakuti gitu biar dia itu nggak pokoknya nggak dilaporin ke polisi gitu. Itu jawaban orang yang normal. Kalau jawaban psikopat itu berbeda. Kalau orang yang psikopat pasti akan menjawab, dia itu sedang menghitung lantai tempat kamu berdiri, yang kemudian dia itu akan datang buat ngebunuh kamu. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Jadi ceritanya kalian itu sedang jalan-jalan nih, jalan-jalan di musim, kalau di Indonesia kan nggak ada musim dingin ya, anggap aja musim dingin itu. Jalan-jalan pada musim dingin kan itu dingin banget tuh. Nah pas di jalan kalian itu bertemu dengan seorang tunawisma. Dia itu kedinginan, dia tuh ya duduk itu loh, tengkurap gitu, nggak tengkurap sih, pokoknya duduk kedinginan itu bersender di sebuah tembok. Tiba-tiba itu datang seseorang kemudian membunuh dia. Nah pertanyaannya, apa alasan orang itu membunuh tunawisma tersebut? Aku kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Mungkin beberapa dari kalian bakalan menjawab kalau ya mungkin tunawisma itu mengganggu. Kalau nggak gitu ya dia itu membuat membuat orang yang membunuhnya tadi itu kesal, kalau nggak gitu marah, makanya orang tadi itu kemudian membunuh dia. Kalau misalkan jawaban kalian kayak gitu, kalian itu termasuk orang yang normal. Kalau orang yang psikopat itu bakalan menjawab gini, saya itu membunuh dia itu karena saya itu ingin membantu dia agar keluar dari penderitaannya. Bayangin cuy, membunuh adalah salah satu cara untuk membantu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Jadi bayangkan kalian itu memiliki sebuah rumah di tengah hutan. Jadi rumah di dekat rumah kalian itu nggak ada rumah yang lain, jadi cuma rumah kalian sendiri itu aja. Karena rumah itu udah lama nggak kalian tinggali, kalian itu ingin pergi ke sana kemudian ingin membersihkan rumah tersebut. Rumahnya ini tuh cukup besar ya,
Jadi untuk membersihkannya itu nggak cukup untuk 1 hari. Karena rumah ini itu cukup besar dan kalian itu membersihkan rumahnya sendiri, jadi sampai larut malam itu kalian cuma bisa membersihkan ruang tengahnya aja. Kan udah bersih-bersih kan ya ruang tengah. Jadi kalian itu tinggal memindahkan barang-barang yang kalian pindahkan sebelum membersihkan ruangan tadi itu ke tempatnya semula. Nah, pas kalian memindahkan sebuah guci dari dalam kamar kalian, itu terdengar suara seseorang. Karena kaget, kalian itu menjatuhkan guci tersebut. Bahkan sampai tangan kalian itu terluka gara-gara terkena guci tersebut. Nah, untuk pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan setelahnya? Ini aku kasih 5 pilihan ya. Jadi yang pertama, di dekat kalian itu ada tongkat baseball. Nah, terus kalian itu mengambil tongkat baseball itu untuk berjaga-jaga. Yang kedua, keluar dari rumah itu. Ketiga, mengambil kotak P3K. Yang keempat, mengintip ke dalam kamar. Yang kelima, menyapu pecahan guci tadi. Aku kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Kalau misalkan kalian menjawab selain jawaban yang nomor 3 dan kelima, berarti kalian itu orang yang normal. Kenapa kok bisa dibilang normal? Karena konon katanya seorang psikopat itu kurang memiliki rasa takut, guys. Jadi kalau misalkan kita melihat ke jawaban yang nomor 3 dan juga nomor 5 kan mengambil kotak P3K. Kemudian yang kelima itu menyapu guci. Nah itu kalau misalkan orang normal itu nggak mungkin kayak gitu. Karena kalau misalkan dengar orang ada di dalam dan kita tahu sendiri kalau di rumah itu kita sendirian, otomatis kita kan paling nggak berjaga-jaga gitu loh. Kalau misalnya nggak jaga-jaga ya pasti takut lari lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Jadi ada 2 orang kakak beradik. Ini dua-duanya perempuan ya. Suatu ketika mereka itu datang ke sebuah upacara pemakaman. Pas di tempat upacara pemakaman itu, mereka melihat seorang pria yang sangat-sangat tampan dan membuat mereka berdua itu jatuh cinta. 2 hari setelah hari upacara pemakaman tadi, si adik ini itu membunuh kakaknya. Pertanyaannya adalah, apa alasan si adik membunuh kakaknya? Aku kasih waktu 10 detik untuk kalian berpikir, dimulai dari sekarang. Oke, kalau misalkan orang normal ya mungkin akan berpikir mungkin si adiknya ini cemburu makanya membunuh kakaknya jadi agar gak ada pesaing lagi untuk mendapatkan si cowok itu. Kalau nggak gitu ya pokoknya karena cinta lah, maksudnya ini loh, persaingan sama kakaknya. Kalau jawaban psikopat itu agak berbeda, guys. Jadi gini nih, kan si pria tampan tadi itu kan datang ke acara pemakaman yang didatangi oleh kedua kakak beradik ini. Nah, kalau misalkan si adik ini membunuh si kakak, kemungkinan besar pria tampan tadi itu bakalan datang lagi ke upacara pemakaman kakaknya tadi, dan si adik ini bisa bertemu lagi dengan si pria tampan itu. Emang agak berbeda ya untuk jalan pikirannya psikopat itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Jadi bayangkan kalian itu sedang berada di sebuah mall itu bersama sahabat kalian. Jadi sudah sahabat baik lah, soulmate kalian gitu. Nah, tanpa diduga-duga, mall yang kalian datangi itu tiba-tiba terjadi kebakaran. Dan kebakarannya itu kebakaran yang cukup besar. Nah, posisinya kalian itu sedang berada di lantai 3. Karena kebakaran, kalian lari dong sama sahabat kalian, turun. Nah, pas di lantai yang paling bawah, tiba-tiba itu rangka bangunan yang di atas itu, maksudnya apa itu namanya, pokoknya itu tiba-tiba jatuh karena kebakar, kemudian menimpa sahabat kalian. Nah, di samping sahabat kalian itu juga ada 2 orang itu juga tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, sekarang aku kasih pilihan nih. Pilihan yang pertama ya, kalian menyelamatkan ketiganya, tapi ada kemungkinan kalian itu tidak bisa keluar karena kebakarannya itu sangat besar dan juga sangat cepat. Jadi kemungkinan itu kalian tidak bisa keluar kalau misalkan menyelamatkan ketiganya. Yang kedua itu kalian menyelamatkan sahabat kalian,
dan membiarkan dua orang tadi itu ya mati terbakar di dalam reruntuhan tadi. Yang ketiga, kalian menyelamatkan kedua orang tadi, tapi resikonya kalian bakalan kehilangan sahabat baik kalian. Oke, aku kasih waktu kalian 10 detik untuk berpikir ya. Dimulai dari sekarang. Kalau orang normal ya, kemungkinan besar itu bakalan memilih pilihan yang pertama, kalau nggak gitu pilihan yang kedua. Kalau misalkan kita menyelamatkan yang ketiganya, walaupun kita mati kan paling nggak kita udah berusaha. Kalau yang pilihan yang kedua, kan kalian sahabat ya, udah punya sahabat karib, kan nggak mungkin juga kan kalian ninggalin sahabat kalian. Nah, kalau psikopat itu berbeda. Kalau psikopat pasti bakalan memilih pilihan yang ketiga. Kenapa bakalan memilih yang ketiga? Soalnya kalau menurut psikopat, jumlah itu nomor satu guys. Jadi kan yang dua orang yang nggak dikenal itu tadi kan jumlahnya dua, sahabat kita kan cuma satu. Dan mereka bakalan memilih yang jumlahnya lebih banyak. Itu menurut mereka itu yang paling menguntungkan. Makanya mereka itu rela kehilangan sahabat mereka demi untuk menyelamatkan yang dua orang tadi. Gimana menurut kalian? Oke, itu tadi adalah tes psikopat, yaitu ya topik pembahasan video kita kali ini. Gimana menurut kalian, apakah cukup menarik? Dan ya ini nggak usah dibikin serius ya, maksudnya ini cuma buat hiburan aja, nggak usah ditanggepin serius-serius banget gitu loh. Ya kalau misalkan kalian jawabnya banyak yang menurut kalian, wah kok jawabanku psikopat semua, apa aku ini psikopat? Ya nggak gitu juga. Jadi ini tuh cuma ya hiburan aja gitu loh. Ada kemungkinan juga kalian itu berpikir secara, bukan berpikir gimana ya, menebak itu loh, menebak isi pikiran psikopat gitu loh. Jadi nggak salah juga kalau misalkan di jawaban kalian itu kalian itu banyak yang psikopat. Tapi ya kalian harus hati-hati, siapa tahu kalian psikopat. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan semoga aja kalian bisa terhibur dengan videoku kali ini. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini. Dan kalau misalkan kalian mau part kedua mungkin dari tes psikopat ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, aku pamit and see you to the next video. Bye.